Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 3 dengan mata kuliah telaah kurikulum dengan judul Perbedaan Kurikulum Pendidikan Indonesia dan Cina. Ada penjelasannya, yaitu sistem kurikulum pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Adapun jalur pendidikan, pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan non formal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar terdapat pula taman pendidikan Al-Quran yang banyak terdapat di setiap masjid dan sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan, belajar, dan sebagainya. Pendidikan informal yaitu adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Adapun jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah pada umumnya. Pendidikan dasar adalah pendidikan non-formal, paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar. Pendidikan menengah, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Adapun jenis-jenis pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu B. Sistem kurikulum pendidikan Cina. Yang bagaimana yaitu ada waktu dan jam sekolah di Cina. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Oven Edu mengenai waktu dan jam sekolah yang ada di Cina, yaitu sebagian besar jam pelajaran dimulai di pagi hari pada pukul 7.30 pagi hingga jam pelajaran selesai pada sore hari, yaitu sekitaran 18.00. Adapun perbedaan kurikulum pendidikan Indonesia dengan kurikulum Cina, yaitu yang pertama itu kelebihan kurikulum Indonesia. Ada biaya pendidikan yang terjangkau. Peserta didik di negeri ini tak perlu menghabiskan banyak biaya untuk pembayaran fasilitas pendidikan. Di sini juga negara sudah menanggung biaya tersebut. Yang bagaimana yaitu sistem yang transparan dalam pendidikan Indonesia sekarang, yaitu sistem dijalankan secara transparan. Nah, kurikulum disusun oleh orang-orang ahli dan berpengalaman. Kurikulum hanya disusun oleh para ahli, namun sejak adanya kurikulum 2013, guru sebagai praktisi juga bisa terlibat dalam penyusunan kurikulum. Nah, penerimaan siswa lebih mudah, yaitu pemerintah di masa ini sedang menggalakkan pengurangan kesenjangan antar daerah. Nah, di sini juga ada kelebihan kurikulum di Cina, yaitu sistem pendidikan di Cina menghasilkan peserta ujian terbaik yang pernah ada di seluruh dunia.
Waktu belajarnya 8 jam lebih, jam 8 jam lebih. Di Cina yang jam belajar mulai dari pukul jam 8 pagi hingga pukul 4 sore. Di Cina juga ada belajar mandiri, berbeda dengan para pelajar di Indonesia. Kebiasaan pelajar di Cina mempunyai sesi belajar mandiri. Nah, di sini juga ada kekurangan kurikulum Indonesia, yaitu sarana pendidikan yang tidak merata. Ada juga masih banyak area terpencil yang belum terjamah oleh sarana pendidikan. Para murid dan guru kekurangan peralatan sekolah dan tempat yang memadai. Selain itu, perpustakaan juga masih belum menyebarkan banyak daerah. Nah, tenaga pendidik yang belum merata, yaitu bukan jumlah guru yang menjadi masalah, kekurangan kurikulum di Cina. Terlalu banyak PR anak-anak di Cina, kekurangan jam tidur. Terdapat ketidakserataan pendidikan di Cina. Perbedaan antara menjalani hidup seperti seorang rakyat jelata dan seorang bangsawan ditentukan dari kemampuan seseorang dalam mengerjakan tes ini. Ada juga sejak usia dini, anak-anak di sana disortir menjadi beberapa level di tahap TKA atau B, SD, SMP, SMA, sarjana, dan pasca sarjana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.